Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pada mata kuliah manajemen rantai pasok, saya akan mengambil topik tentang warung si babi Ombai. Disusun oleh nama Andi Tuli NIM 1911-0122 Prodi Sistem Informasi. Kata pengantar, puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaannya sehingga dapat diselesaikan makalah penulisan tentang warung si Ombai, babi Ombai, Baun, sebagaimana dengan waktu yang ditetapkan oleh dosen pengampu. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang bagaimana proses pengolahan si babi Ombai dari penyediaan bahan baku sampai dengan penyaluran ke konsumen. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen rantai pasok yang telah membimbing sehingga dapat tersusunnya makalah dimaksud. Saya menyadari masih banyak kekurangan di dalam penulisan makalah ini dan jauh dari apa yang diharapkan, sehingga segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan makalah ini dan demi penyusunan makalah-makalah di masa mendatang. Penulis Andi Tuli. Kita akan membahas tentang satu, proses bisnis dan ruang lingkup warung si babi Ombai. Warung si babi Ombai Baun merupakan perintis pertama bisnis kuliner makanan berbahan dasar daging babi yang diasap secara tradisional demi menjaga kualitas daging babi yang menjadi bahan baku atau bahan pokok yang diolah. Itu telah diperiksa kualitasnya melalui atau oleh rumah potong hewan dan juga mendapat rekomendasi dari rumah potong hewan atau yang disebut RPH dimaksud. Yang selanjutnya, atas rekomendasi daging mentah tersebut dipotong dan dibumbui menggunakan bumbu-bumbu tradisional yang dimiliki oleh warung si babi Ombai yang selanjutnya diasap. Nah, setelah proses pengasapan selesai dan daging siap dikonsumsi, adapun tahapannya yang pertama diberikan kepada konsumen secara langsung, yang mana mereka bagi yang pengunjung di tempat dan juga dikirim bagi pemesan di luar kota, di mana proses pengepakan atau pengemasan itu menggunakan vakum, di mana proses pengiriman itu atau pemesanannya menggunakan media komunikasi, telepon, chatting, WA, dan media komunikasi lainnya, yang mana setelah daging dikemas menggunakan metode vakum, kemudian dikirim melalui kurir atau jasa pengiriman yang tersedia. Yang berikut teknik pemilihan supplier. Demi menjaga kualitas bahan baku yang dipilih dari supplier merupakan daging dari rumah potong hewan atau yang dikenal dengan UBA, dan mendapat rekomendasi dari dokter hewan yang menyatakan bahwa bahan baku tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk diolah. Mengapa hal demikian menjadi salah satu prioritas daripada
metode pemilihan supplier ini bertujuan agar cita rasa dan juga secara higienis bahkan oleh secara kesehatan daging itu juga menentukan telah mendapatkan rekomendasi. Yang berikut strategi rantai pasok yang dipilih untuk melakukan pemilihan kepada supplier. Terdapat 5 strategi yang dapat dipilih oleh perusahaan untuk melakukan pemilihan kepada supplier, yaitu seberikut. A. Banyak pemasok atau mini supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok satu dengan pemasok lain dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok saling bersaing secara agresif. Meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, tetapi hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan kepada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan ramalan, biaya, kualitas, dan pilihan. B. Teknik sedikit pemasok atau few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komitmen. Karena dengan cara ini, pemasok cenderung lebih memahami sasaran luas dari pemasok dan konsumen akhir. Penggunaan hanya beberapa pemasok dapat menciptakan nilai atau video dengan memungkinkan pemasok mempunyai skala ekonomis dan kurva belajar yang menghasilkan biaya transaksi dan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan sedikit pemasok, maka biaya mengganti partner besar, sehingga pemasok dan pembeli menghadapi risiko atau menjadi tawanan yang lain. Kinerja pemasok yang buruk merupakan salah satu risiko yang dihadapi pembeli, sehingga pembeli harus memperhatikan rahasia dagang pemasok yang berbisnis di luar bisnis bersama. Yang ketiga itu metode vertical integration. Artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distribusi. Integrasi vertikal dapat berupa integrasi ke belakang, backward integration, berarti penguasaan kepada sumber daya. Misalnya perusahaan mobil menguasai pabrik baja, integrasi ke depan. Forward integration berarti penguasaan kepada konsumen. Misalnya perusahaan mobil mengakuisisi dealer yang sama sebagai distributor. D. Closed network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dan sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman pemasok, menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang lebih dikenal dengan kairetsu, keanggotaan dalam hubungan jangka panjang. Oleh sebab itu, diharapkan dapat berfungsi sebagai mitra, menularkan keahlian teknik dan kualitas produksi yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Para anggota kairetsu dapat beroperasi sebagai subkontraktor rantai dari pemasok yang lebih kecil. Perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organization yang tidak tetap dan bergerak, sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Hubungan yang terbentuk dalam memberikan pelayanan jasa, diantaranya meliputi pembayaran gaji, penyertaan karyawan, desain produk atau distribusi. Hubungan
bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, mitra sejati atau collaboration, pemasok dan sebagainya. Adapun bentuk hubungan diharapkan akan menghasilkan kinerja kelas dunia yang rapi. Keuntungan yang bisa diperoleh diantaranya keahlian manajemen yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas dan kecepatan. Hasil yang diharapkan adalah efisiensi. Sedangkan strategi pasien dapat dipilih untuk melakukan pembelian kepada supplier si babi baik adalah sedikit termasuk, artinya few supplier. Ini metode yang digunakan oleh si babi baik. Ini adalah bagian satu merupakan flowchartnya peternak babi, rumah potong hewan, produksi, penyimpanan sementara konsumen, dan juga berlaku sebagai distributor. Supply chain diawali dengan pemesanan bahan baku ke RPH, pengelolaan bahan baku memenuhi standar, yang kemudian mendapat rekomendasi dokter ahli, selanjutnya disembeli, kemudian truk menjadi satu pilihan untuk distribusi atau transportasi dan distribusi menggunakan truk. Kemudian infrastruktur teknologi untuk komunikasi dan informasi, infrastruktur teknologi yang digunakan dan masih menggunakan media komunikasi komersil seperti telepon, smash, WhatsApp, dan media komunikasi lainnya. Dari manajemen antipasok warung CEO babi baik yang dipaparkan sebagaimana tertuang dalam supply chain dari supplier sampai dengan pelanggan, dapat disimpulkan bahwa warung si babi baik merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner tradisional dengan bahan baku adalah daging babi itu sendiri, dan pada awalnya rantai pasokan bahan baku didapat langsung dari supplier peternak babi, artinya tidak melalui rekomendasi dokter hewan yang berada di RPH. Namun demi menjaga kualitas dan produksi agar mendapat perhatian dan peran bagi pecinta kuliner, maka yang diperhatikan adalah kualitas bahan baku daging babi itu sendiri yang bermutu dalam proses produksinya, sehingga babi yang akan disembelih yang selanjutnya diolah harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari dokter hewan pada setiap rumah potong hewan yang berada di wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Karena untuk mendapatkan rekomendasi tentunya melalui proses pemeriksaan kesehatan ternak tersebut oleh dokter hewan yang bertugas. Yang selanjutnya adalah proses produksi babi yang diambil dari RPH akan dimobilisasi atau diangkut menuju tempat produksi, dan
Selanjutnya, babi yang dibeli tersebut akan disembelih dan diproses sehingga menjadi produksi siap makan atau disimpan dalam tempat penyimpanan sementara. Produk yang telah menjadi daging langsung diantar konsumen untuk dinikmati, sedangkan yang sifatnya melalui metode pemesanan akan dilakukan proses pemakingan menggunakan vakum, kemudian akan dikirim menggunakan jasa kurir atau jasa pengiriman lainnya. Demikian pembahasan materi manajemen terpasok, kiranya dapat dipahami, diterima, dan menjadi referensi di dalam penyusunan makalah-makalah selanjutnya di waktu yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Sarve, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, dan salam sejahtera bagi kita sekalian.